Shalom pemuda, apa kabar? Bagaimanapun kondisi kita saat ini, penyertaan Tuhan senantiasa melimpah dalam kehidupan kita. Sungguh bersyukur saat ini kita kembali melakukan pengisian pemuda walaupun dengan kondisi yang berbeda dari biasanya. Sebelum masa ini kita boleh berkumpul, bertatap muka secara langsung, melakukan pengisian di gereja. Namun saat ini kita mengadakan pengisian secara virtual. Karena COVID-19 kita jadi berjarak, membuat kita jadi berjauhan. Meskipun kita berjarak, kita tetap dipersatukan oleh kasih Tuhan. Puji Tuhan untuk teknologi saat ini, kita masih bisa bertemu dari layar kaca masing-masing. Mari kita tetap boleh mengisi diri kita dengan pengisian-pengisian yang tersedia secara online. Dimanapun kita berada, kita percaya bahwa tidak ada jarak di hadirat Tuhan. Dimanapun kita berada, kita tetap dapat merasakan hadirat Tuhan. Saat ini kita akan memulai ibadah kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan karena Engkau Allah yang terus berjalan bersama kami. Dari masa muda kami, dari waktu ke waktu, kami percaya bahwa Engkau Allah yang memegang tangan kami. Ya Tuhan, kami mau pakai waktu ini untuk mendengar isi hati-Mu, bahwa kami lebih dalam lagi. Itulah yang kami rindukan agar kami dapat duduk diam di dalam hadirat-Mu. Saat ini kami mempersiapkan hati kami untuk mengikuti ibadah pengisian pemuda. Tuntun kami Tuhan, di sepanjang ibadah ini biarlah hati kami terbuka hanya kepadamu. Jamah kami Tuhan, pimpin kami mendekat padamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita memuji Tuhan kita bernyanyi, matahari yang bersinar, bulan bintang berkilauan, Tuhan yang jadikan. Bersinar Kau yang ciptakan, bulan bintang berkilauan Kau yang jadikan. Begitu juga kami Tuhan, di mata-Mu amatlah berharga. Besar kasih-Mu kepadaku. Bakung yang di padang Kau yang pelihara, burung pipit di udara Kau yang beri makan. Begitu juga kami Tuhan, yang berharap hanya kepada-Mu. Tak belum mati hari esok, kasih setia-Mu selalu baru, seperti fajar merekah tiap janji-Mu. Pelihara hidupku hari ini, esok dan selamanya. Saat pandemi ini tentunya kita rindu bertemu dengan teman-teman kita. Juga rindu untuk boleh bertemu melakukan kelompok kecil. Namun saat ini kita tak dapat secara langsung berkumpul bersama-sama seperti sebelumnya. Meskipun demikian, biarlah kita tetap boleh terhubung satu sama lain. Kita tetap menjaga koneksi dengan teman-teman kita di dalam kelompok kecil. Karena di hari-hari ini
kita membutuhkan orang-orang yang selalu mendukung kehidupan kita. Kita bisa selalu saling menguatkan, saling mendoakan, dan tentunya membawa kehidupan kita semakin mengenal pribadi Tuhan. Kita akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Yang ingin mencatat, boleh dipersiapkan dulu catatannya. Teman-teman yang sudah bertanya atas bahan yang telah dibagikan beberapa waktu lalu, akan dijawab oleh pembicara kita, Bang Alven Saragih. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi, kekuatan di jiwa, ketenangan dalam batin, hanya dalam hadirat Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku menjadi-Mu untuk memuliakan-Mu. Mari kita nyanyikan lagu ini kembali dari bait yang kedua. Tersungkurku di kaki-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku menjadi-Mu untuk memuliakan-Mu. Shalom bagi kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita
bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang menyertai kami sampai saat ini. Melewati hari demi hari di tengah suasana COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Tapi kami menyerahkan hidup kami hanya dalam pemeliharaan Tuhan. Sebab kami tahu Engkau Allah yang berkuasa atas segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Kami bersyukur ada firman Tuhan yang menjadi pegangan bagi kami dalam menjalani hari-hari dan pelayanan kami. Kiranya Tuhan menolong kami ketika kami membaca, merenungkan firman Tuhan. Sehingga kami mengerti, memahami, dan bisa melakukannya. Sehingga janji firman Tuhan nyata di dalam kehidupan kami. Berkatilah kami semuanya Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, salam bagi adik-adik dikasih Tuhan. Kita bersyukur oleh karena kebaikan Tuhan kita masih diizinkan untuk beribadah secara online dengan sarana digital yang ada, yang tersedia bagi kita pada saat ini. Setelah mungkin sekian lama kita nggak beribadah, nggak bisa bertemu di gereja. Walaupun kita nggak bertemu secara fisik, tapi secara hati kita satu di dalam keluarga Kristus yang saling mengasihi, saling mendorong untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Adapun firman Tuhan hari ini adalah dengan tema murid Kristus setialah. Situasi pandemi tentu membawa banyak sekali perubahan di dalam dunia ini. Sama-sama kita tahu. Kehidupan umat manusia banyak mengalami perubahan. Bahkan pola peribadahan yang ada sekarang juga banyak mengalami perubahan. Live streaming dan yang lain-lain. Lalu menjadi pertanyaan bagi kita dalam pelayanan pemuda Padang Bulan adalah bagaimana dengan pemuritan kita? Di awal tahun kita mengadakan retreat yang sangat berkesan menurut saya. Karena saya melihat banyak yang mengikutinya dan merasakan sukacita dengan tema Change to Transform. Dan ada satu topik yang kita bahas adalah tentang pemuritan. Bagaimana semua pemuda yang terlibat dalam pelayanan pemuda menjadi murid yang setia di dalam Tuhan. Dan itu yang kita harapkan di dalam tahun 2020 ini terbangun. Sehingga banyak orang yang mendapatkan berkat melalui pelayanan pemuda. Lalu setelah berjalan beberapa bulan dengan kondisi COVID-19 ini, timbul pertanyaan, bagaimana dengan harapan itu sekarang? Bagaimana dengan kondisi pemuritan yang sudah ada dan harapan yang akan membentuk yang baru? Ini menjadi pertanyaan baik pengurus, baik seksi, baik semua anggota pelayanan pemuda. Lalu apa yang harus kita lakukan? Dalam situasi perubahan ini, langkah terbaik bagi kita adalah kembali untuk melihat apa yang menjadi dasar dari pelayanan kita. Yang mendorong kita untuk melakukan pelayanan kita, yang menggerakkan kita untuk melakukan pelayanan kita. Saya mengundang kita membaca satu bagian dari firman Tuhan dari Matius 28 ayat 18 sampai 20 yang dikenal dengan amanat agung. Firman-Nya, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ini adalah amanat agung perintah Tuhan Yesus sebelum dia naik ke sorga. Ada 3 hal yang kita pelajari di sini. Yang pertama, yang memberikan perintah adalah Yesus. Siapakah Yesus? Yesus itu adalah Allah. Kalau dia Allah, kuasanya tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Otoritas, kuasa ada di dalam dia. Yang kedua, perintah untuk menjadikan murid tidak mengalami perubahan dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Menjadikan murid sebelum COVID, saat COVID, dan setelah COVID. Itu menjadi perintah yang terus-menerus kepada orang percaya maupun pelayanan-pelayanan kita. Yang ketiga, janji penyertaan Allah tidak pernah berubah. Yesus berkata, "Aku menyertai engkau sampai akhir zaman." Berarti sebelum COVID, saat COVID, dan setelah COVID, penyertaan Tuhan tidak pernah berhenti. Bukankah ini menjadi sebuah harapan bagi kita di dalam melakukan pelayanan kita, bahkan dalam hidup kita, bahwa penyertaan Tuhan tidak pernah berubah.
Di tengah situasi yang berubah, situasi dunia yang berubah, perasaan-perasaan kita yang berubah, tapi ada satu yang tidak berubah, yaitu Allah kita. Tidak pernah berubah. Firman-Nya tidak pernah berubah. Sehingga menjadi kekuatan bagi kita di tengah situasi yang berubah untuk kembali melihat kepada Allah, firman-Nya yang menjadi dasar dari pelayanan kita. Perintah, jadikanlah semua bangsa muridku. Pengertian murid di sini adalah orang-orang yang beriman, percaya, mengenal, mengasihi, menaati atau mengikuti, dan komitmen kepada Kristus Sang Guru. Lalu murid seperti apa yang kita harapkan dengan definisi yang tadi? Bagaimana kita menjadi murid? Yang pertama, murid Kristus itu adalah murid yang menerima dan menghidupi anugerah Allah dalam Yesus Kristus. Boleh kita baca dalam Roma 6:23, Yohanes 3:16. Bukankah saya dan kita semua ini adalah orang-orang yang berdosa, yang layak untuk dihukum, pantas untuk menerima hukuman. Tetapi karena begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini, hingga Ia memberikan anaknya Yesus Kristus mati untuk kita. Ini adalah kasih Allah yang besar bagi kita. Bukankah upah dosa adalah maut? Tetapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Inilah kasih Allah kepada kita. Jadi murid Kristus adalah yang meresponi kasih Allah ini. Karena begitu besar kasih Allah. Saya ingat, kalau kita masih ingat tentang perumpamaan anak yang hilang. Bagaimana anak itu meninggalkan orang tuanya. Menghabiskan harta berfoya-foya. Sampai suatu titik dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Akhirnya dia menjadi penjaga ternak. Lalu bahkan mau memakan makanan ternak. Tapi akhirnya dia sadar. Lalu kembali kepada Bapa. Yang menarik di sini adalah bagaimana respon sang Bapa. Ketika dia melihat anaknya di kejauhan, dia berlari. Dia memeluk, dia mencium. Mungkin anak ini bau. Mungkin anak ini kumal. Bahkan mungkin sudah menyakiti hatinya. Tetapi ketika anak ini datang, bagaimana sukacitanya Bapa. Kasihnya Bapa selalu tersedia bagi dia. Begitulah Bapa mengasihi dia. Lalu apakah adik-adikku semua sudah menerima dan meresponi kasih Kristus ini? Jikalau belum, serahkan hidupmu saat ini kepada Tuhan. Terimalah kasih dan pengampunan daripada Tuhan. Kasih yang besar bagi kita. Untuk bisa melihat betapa besarnya kasih Tuhan bagi kita. Yang kedua, murid yang bertumbuh. Di dalam 2 Korintus 5:17 dikatakan, siapa yang dalam Kristus adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sungguh yang baru sudah tiba. Artinya sini menanggalkan kehidupan yang lama dan mengenakan kehidupan yang baru di dalam tuntunan Roh Kudus. Menanggalkan kehidupan di dalam dosa dan hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Inilah murid Kristus yang mau bertumbuh, meninggalkan kehidupannya yang lama. Bagaimana ini? Caranya, tentu caranya adalah bertumbuh di dalam kehidupan doa dan firman Tuhan. Pertumbuhan di dalam doa dan firman Tuhan, bertumbuh dalam kehidupan rohani, akan membentuk karakter dalam kasih Kristus. Bertumbuh dalam kehidupan doa dan firman, juga akan membentuk kita sehingga memiliki cara pandang Alkitab akan kehidupan ini. Sehingga di dalam proses pertumbuhan ini, kita menjadi orang yang setia untuk bertumbuh. Menjadi orang yang sedia untuk berubah. Menjadi orang senang untuk belajar firman Tuhan. Ini adalah murid yang Tuhan inginkan. Yang ketiga, murid yang bermisi. Setelah meresponi kasih Tuhan yang besar, anugerah Tuhan di dalam Yesus Kristus, sehingga kita memperoleh keselamatan dan kehidupan yang kekal. Kerinduan untuk mengenal Tuhan bertumbuh melalui doa dan firman Tuhan. Yang ketiga, orang yang mengalami anugerah kasih Allah yang besar, semakin mengenal Tuhan. Tentu dia adalah menjadi murid yang ketiga, murid yang bermisi. Kisah 1 ayat 8 dan 2 Timotius 2 ayat 2. Bermisi di sini adalah menyaksikan tentang kasih Kristus. Bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Juru Selamat.
kepada keluarga, kepada teman, kepada sahabat, bahkan kepada orang-orang yang memerlukan kasih Kristus. Kadang-kadang dalam situasi pandemi kita berpikir bagaimana melakukan ini. Sementara aku bertemu dengan orang nggak bisa social distancing. Tapi Tuhan selalu kasih cara. Bagaimana kita bisa berkomunikasi ketika kita pulang ke kampung. Bagi yang kampung bisa menceritakan kasih Kristus kepada keluarga. Memenangkan keluarga. Mungkin kepada opung, kepada namboru, bapak tua. Kita masih bisa memiliki kesempatan. Bahkan kalaupun nggak bisa bertemu mungkin dengan teman-teman kampus, mungkin kita bisa share firman Tuhan. Melalui WA, melalui Facebook. Menceritakan tentang kasih Kristus yang besar yang kita alami. Maupun yang dialami orang-orang berdasarkan firman Tuhan. Bermisi. Misi tidak bisa dibatasi oleh situasi pandemi. Kita tetap bisa melakukannya. Misi yang kedua, kita bisa melakukan misi asik kasih dengan menolong teman yang kesulitan. Dalam situasi seperti ini, banyak orang yang mengalami kesulitan. Kesulitan ekonomi, kesulitan dalam hal studi, banyak sekali pergumulan-pergumulan. Kita bisa melaksanakan misi, menolong mereka, membantu mereka untuk menyelesaikan persoalan studi, membantu mereka untuk membantu persoalan ekonomi. Misi kasih masih tetap bisa kita kerjakan. Yang ketiga, misi kita adalah misi pelipat gandan rohani, yakni dengan melaksanakan bentuk kelompok pemuritan. Seperti kita di retreat berbicara tentang membentuk kelompok yang baru. Situasi ini juga tidak menghalangi kita untuk membentuk kelompok yang baru. Kita bisa memulai kelompok dengan menggunakan alat-alat digital yang ada. Terus memulai persekutuan di dalam kelompok. Tidak dibatasi. Sehingga menjadi pertanyaan, apakah kita memiliki hati misi untuk menceritakan siapa Yesus Sang Juru Selamat dan melakukan pelipatan rohani sehingga semakin banyak orang yang melakukan hal demikian. Bayangkan kalau banyak orang yang melakukan gini, bukankah berita tentang Injil keselamatan tersebar sangat luas. Oleh sebab itu, adik-adik yang kasih Tuhan, kelompok pemuritan menjadi sangat penting peranannya untuk menjadikan seorang menjadi murid Kristus. Lalu bagaimana dengan kelompok kita? Apakah selama pandemi ini masih berjalan? Ini menjadi pertanyaan bagi kita yang punya kelompok. Bagi yang belum, apakah masih kerinduan untuk mengikuti kelompok atau tidak? Ini juga menjadi pertanyaan bagi kita. Pemuritan itu sangat penting. Seperti yang dikatakan oleh Edmund Chan, seorang yang concern kepada pemuritan. Dia berkata demikian. Proses pemuritan yang terus-menerus dilakukan adalah merupakan proses yang membawa orang ke dalam hubungan yang dipulihkan dengan Tuhan dan membina mereka menuju kedewasaan penuh di dalam Kristus. Sehingga mereka juga mampu melipat gandakan keseluruhan proses ini kepada orang lain. Begitu pentingnya proses pemuritan yang dikerjakan terus-menerus. Sehingga kasih Kristus bisa disampaikan terus dari generasi ke generasi. Seperti yang dilakukan oleh Paulus kepada Timotius dan generasi seterusnya. Oleh sebab itu teman-teman dikasih Tuhan, situasi berubah. Akan tetapi tujuan pemuritan tetap tidak berubah. Untuk menjadikan seorang menjadi murid Kristus dan menjadikan pelipat gandan rohani untuk menceritakan tentang Kristus menjadikan murid multiplikasi rohani. Tantangan yang kita hadapi sekarang dalam konteks pemuritan kita dan juga yang dialami oleh banyak orang dan juga pelayanan yang lain, yaitu physical distancing. Kuliah yang banyak melalui sistem online. Keterbatasan fasilitas alat komunikasi. Mungkin saja kita sudah di kampung. Kampung kita harus banyak bekerja, harus ke ladang dan lain-lain. Sehingga banyak tantangan yang kita hadapi. Tapi apakah kita berhenti pada tantangan? Sesungguhnya ini menjadi dorongan bagi kita untuk maju. Lalu bagaimana, apa yang harus kita lakukan? Langkah-langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, tetap menjalin hubungan pribadi dengan Tuhan melalui doa dan firman Tuhan. Kekristenan itu adalah hubungan pribadi dengan Kristus. Demikian juga pemuritan
adalah hubungan pribadi dengan Kristus. Sebab di awal kita belajar tentang murid adalah orang yang mengikuti, mentaati, yang komit kepada Kristus Sang Guru. Jadi menyangkut hubungan pribadi. Dalam situasi pandemi COVID-19 saat ini merupakan ujian bagi kita untuk memurnikan hati kita sebagai seorang murid yang tetap membina relasi dengan Tuhan. Mungkin kita nggak ikut kelompok kecil, nggak bertemu teman, nggak diingatkan. Tapi ini kita belajar untuk menjadi murid yang mandiri. Untuk tetap fokus kepada Tuhan. Berdoa dan firman, membina relasi. Keinginan untuk intim dengan Tuhan. Sehingga kita mengerti apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Yang kedua, tetap menjalin relasi persahabatan rohani dengan teman-teman sepelayanan. Kakak PA tetap menjalin relasi dengan adik PA tetap menjalin relasi dengan kakak PA. Pengurus pemuda menjalin relasi dengan semua seksi, dengan semua anggota. Demikian juga sebaliknya. Sebab banyak orang sekarang yang kehilangan harapan. Banyak orang sekarang yang membutuhkan dorongan. Banyak orang sekarang membutuhkan kekuatan. Baiklah kita sesama pelayanan untuk saling mendorong, mendukung satu dengan yang lain. Sebab seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Bukankah kita ini semua adalah keluarga di dalam Kristus? Bukankah kita semua ini sahabat-sahabat rohani yang mau berjalan bersama-sama mengikut Tuhan? Bagi yang udah ikut kelompok, mari tetap bina relasi. Bagi yang belum tergabung dalam kelompok, tetaplah saling berelasi untuk saling memberikan kekuatan dan dorongan. Sebab apa? Sebab kelompok pemuridan tidak hanya tentang kebersamaan hidup bersama, akan tetapi bagaimana hidup bersama mengikut Kristus. Mungkin kita tidak bisa bertemu bersama, tapi kita bisa mengikut Kristus bersama-sama di tempat kita masing-masing di mana kita berada pada saat ini. Karena itu jalin relasi. Jangan sampai ada yang terhilang. Tetap membina komunikasi satu dengan lain. Sebab inti dari pemuridan adalah bagaimana kita saling mengasihi. Sama seperti Yesus ketika melihat orang banyak di dalam pelayanannya, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Sebab banyak orang yang terlantar. Bagaimana dengan kita? Mari tetap saling memperhatikan relasi. Lalu bagaimana menggunakannya? Membina relasi, ya mari kita kreatif, memaksimalkan apa yang ada. Memaksimalkan penggunaan sarana-sarana untuk melakukan pemberitaan Injil, pemuritan, bahkan memperlengkapi untuk memuridkan lagi. Ini masanya kita belajar untuk kreatif. Sebab setelah pandemi ini akan berakhir, kita juga akan dituntut untuk menggunakan semua apa yang ada ini. Yang berikutnya, menikmati proses pemuritan dengan tantangan yang ada dalam situasi ini dengan berfokus pada Tuhan. Apa yang terjadi saat ini adalah bagian dari proses kita di dalam menjadi murid Kristus yang setia. Karena itu kita nikmatilah proses ini dengan fokus pada Tuhan. Kalau fokus pada diri kita, fokus pada orang lain, mungkin kita akan mengalami kekecewaan, kegelisahan, kegalauan. Tapi fokuslah pada Tuhan. Maka kita akan menjalani proses-proses pemuridan dengan sukacita. Sebab proses pemuridan adalah proses mempertuhankan Kristus dalam seluruh aspek kehidupan. Seorang murid bukan dilahirkan, tapi melewati proses untuk mempertuhankan Yesus Kristus di dalam semua aspek kehidupan kita sebagai seorang murid. Karena itu adik-adik, mari kita nikmati proses ini dengan penuh sukacita. Sebagaimana John Calvin katakan, pengenalan yang benar akan Allah lahir dari ketaatan. Mengikut Kristus adalah mentaati Dia, komit mengikut Sang Guru. Mari kita taat di dalam pengenalan Kristus, mengikuti prosesnya, sehingga kita menjadi murid yang setia, yang dimurnikan terus-menerus
di tengah masa-masa COVID-19 ini. Kiranya ini menolong kita untuk terus menjadi murid Kristus yang setia. Kiranya menolong kita terus untuk tetap setia menggalakkan kelompok pemuritan kita. Kiranya firman ini terus memberikan harapan bagi kita akan kasih setia Tuhan yang tak pernah berkesudahan bagi kita dalam pelayanan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Kami belajar bahwa proses pemuritan tidak pernah berhenti dari dulu sampai sekarang sejak perintah ini diberikan. Kuasa penyertaan Tuhan juga tidak pernah berubah. Firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kami juga tidak pernah berubah. Kiranya Tuhan tolong kami untuk menjadi murid yang setia, pribadi lepas pribadi. Bukan Tuhan tolong kami terus untuk memulai kelompok pemuritan kami dan menjalankannya. Sehingga kami bisa bertumbuh bersama-sama di dalam ketaatan sebagai orang yang berjuang menjadi murid Kristus yang setia. Kami sangat terbatas, tapi kuasa Tuhan tak terbatas. Kiranya inilah menolong dan memampukan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan di dalam Yesus Kristus. Kami menyerahkan hidup kami. Amin. Terima kasih kepada Bang Alven yang telah menyampaikan firman Tuhan hari ini. Kiranya apa yang telah disampaikan boleh bermanfaat bagi teman-teman pemuda semuanya. Mari mengambil komitmen kita bernyanyi, kitalah murid Kristus. Kitalah murid Kristus yang dipanggil dari dunia, menjadi saksi Kristus yang terpilih bagi Allah. Setialah sampai akhir terhadap panggilannya. Yesus serta dengan kita hingga akhir zaman. Kitalah murid Kristus yang dipanggil dari dunia, menjadi saksi Kristus yang terpilih bagi Allah. Tunaikanlah pelayanan, ladang siap dituai. Yesus serta dengan kita hingga akhir zaman. Murid Kristus pergilah, lakukanlah firman-Nya, kalahkan kejahatan dengan kasih kuasa-Nya. Murid Kristus gunakan karunia Roh kobarkan, nyatakan pada dunia bahwa Yesuslah Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini dari bait yang kedua, kitalah murid Kristus yang dipanggil dari dunia. Kitalah murid Kristus yang dipanggil dari dunia, menjadi saksi Kristus yang terpilih bagi Allah. Tunaikanlah pelayanan, ladang siap dituai. Yesus serta dengan kita hingga akhir zaman. Murid Kristus pergilah, lakukanlah firman-Nya, kalahkan kejahatan
mari kita mengakhiri ibadah pengisian kali ini, kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas waktu ini, kami telah mengadakan pengisian pemuda. Kami berdoa biarlah setiap pujian dan penyembahan yang sudah kami nyanyikan boleh menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Setiap firman Tuhan yang telah kami dengarkan boleh tertanam dalam diri kami. Bantu kami Tuhan untuk mau taat melakukannya, dan kami boleh bertumbuh di dalam takut akan Tuhan. Biarlah setiap waktu yang kami miliki, kami boleh pakai untuk tetap terkoneksi dengan-Mu Tuhan. Biarlah hikmat yang daripada-Mu boleh menuntun kami untuk mengerjakan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau yang boleh memberkati kami setiap anak-anak-Mu. Apapun kondisi yang kami alami, biarlah Tuhan yang tetap memegang kehidupan kami. Kami tetap boleh merasakan damai sejahtera yang daripada-Mu. Bantu kami Tuhan di dalam menjalani kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Selamat bertemu kembali di ibadah pengisian selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.